Kalau Bitcoin itu zero sum. Zero sum itu berarti kalau kamu mau untung harus ada orang yang rugi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada orang yang rugi nggak bisa untung. Itu Bitcoin. Kalau emas beda nih. Karena perusahaan-perusahaan masih pakai emas, misalnya perusahaan jam tangan, perusahaan perhiasan, dia akan beli emas untuk dijual lagi dengan nilai tambah. Jadi bukan zero sum. Itu sama-sama untung nanti ke depan bisa. Sama-sama rugi, sama-sama untung. Sama-sama untung bisa karena emasnya naik terus. Rugi? Kok sama-sama Iya, rugi? maksudnya sama-sama rugi? Bisa Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa sama-sama rugi. Yang ada sama-sama untung karena perusahaan-perusahaan besar lainnya itu masih beli emas untuk kepentingan perusahaannya dia gitu loh. Kayak saham misalnya, saham apalah. Dia itu jual sahamnya untuk memperbesar perusahaannya, terus perusahaannya menjadi lebih bagus. Terus harga sahamnya naik gitu, sama-sama untung masih bisa gitu. Kalau Bitcoin ini nggak bisa. Harus orang yang ada yang beli terus rugi, maka ada yang untung gitu loh. Karena tidak dipakai buat apa-apa. Nggak bisa. Itu namanya zero sum. Nggak bisa dipakai buat apa-apa. Ya sih, setuju sih. Meskipun dicairin jadi uang kertas juga. Dicairin itu kan harus ada orang yang jual dan ada orang yang beli nih. Game-nya memang begitu. Iya harus kan. Nah, semakin banyak orang yang mau beli dibandingkan orang jual, maka naik gitu kan. Tapi pada saat ada orang satu yang jual dan dia bilang untung, berarti ada orang yang rugi gitu loh. Itu Bitcoin. Berarti lu sama-sama di Holy Wings debat juga kali ya sama Timothy Ronald ya? Enggak, kalau Timothy Ronald itu kalau menurut saya itu dia kan 99% tuh di kripto kan. All in dia? All in kan dia. Belum berkeluarga Bang Dery. Nah, dia nggak ada pikiran apa-apa. Coba ingat-ingat sebelum kita berkeluarga. Itu bener-bener kayak ayo gas, mau habis ya nggak apa-apa gitu kan. Udah, ulang lagi dari nol. Kalau kita jangan sampai habis deh. Nggak usah untung banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah untung deh, yang penting nggak habis. Kita kan gitu. Semakin umur semakin gitu lah. Jadi emang beda, nggak bisa didebatin juga sama Timothy gitu loh. Beda umur, beda pandangan. Saya itu tujuan akhir saya itu adalah financial stability. Yang penting financial stabil aja. Jangan sampai habis. Nggak perlu sampai besar dalam waktu yang cepat. Tapi jangan sampai habis tidaknya. Tapi kalau Timothy kan wealth, yang saya harus secepat mungkin dapat wealth segede mungkin gitu loh. Jadi apa yang dia resikokan itu setimpal dengan apa yang akan dia dapat. Kalau kita kan nggak mau resiko gede-gede gitu, 1 bulan bisa turun 30%, nggak mau masuk di situ-situ, masuk ya paling 1% aja udah. Jadi beda pandangan yang tadi saya bilang lagi, kayak investment orang ada yang salah nggak? Enggak, Timothy nggak apa-apa kok, bisa tidur dia. Satu hari itu loh hilang 200 miliar, 100 miliar dia. Satu hari bangun tidur hilang 100 miliar, nanti malam dia tidur lagi santai. Jadi nggak ada yang salah dengan dia gitu. Kalau kita ada mungkin kawan Anda. Nyampe nggak videonya? Nyampe ya. Mungkin kawan Anda duduk juga di sini. Orangnya. Mungkin satu juga ras seperti Anda. Mengatakan bahwa Bitcoin is zero sum game. Jadi ketika lu rugi, hancur babak belur, ada yang untung. Begitupun sebaliknya, lu akan menjadi zolim ketika lu mendapat keuntungannya, lu bersenang-senang dari penderitaan orang lain. Gimana menurut lu? Ya jujur, Bos Hendro juga teman gua lah. Ya basicnya kan juga dari Surabaya. Disebut. Tapi boleh dong, kita nggak setuju dengan Bos Hendro. Boleh dong. Kita kan boleh punya pendapat kan. Kok Andrew aja sama Timothy Ronald aja kan ada juga beda pendapat banyak katanya. Andrew juga teman saya beda pendapat juga boleh. Dia kan toko emas, otomatis harus membaguskan emas. Gua kan toko Bitcoin, jadi gua juga harus bela Bitcoin dong. Orang bisnis fair kan? Nanti bro, kenapa? Beda pendapat wajar kok, kita masih temenan. Jadi yang pertama, Bitcoin is not zero sum game. Karena kalau if you call Bitcoin a zero sum game, itu fundamentally flawed. Karena Bitcoin ini punya cost of production. Ini pernah saya bahas di sosmed saya. Teman-teman nanti bisa lihat di IG saya ataupun di partner media kita CryptoWave. Kalau misalnya Bitcoin itu punya cost of production. Jadi teman-teman harus beli alatnya untuk mining Bitcoin. Listrik. Untuk memproduksi satu Bitcoin itu harus beli alatnya dulu. Namanya N-miner lah. Anggapannya ini alat mining terbaru. Sama seperti kalau Pak Haji mau nambang emas kan mesti beli alat penambangnya. Oh iyalah. Betul kan? Iyalah. Nah itu di Bitcoin juga sama. Harganya sekarang $15.000 satu alat miner. Siapapun bisa beli. Oke. Itu baru alat ya. Belum lu ketika alat ini lu beli, lu kan harus colok listrik nih. Bayar listrik, terus bayar sewa, bayar pegawai.
Dan kos-kos lainnya, tempat, sewa tempat, biaya maintenance kan, ini namanya barang elektronik kan kita juga nggak tahu, kadang ada spare part yang harus diganti, betul nggak? Iya, betul. Ya. Itu pun kalau kita hitung semua secara total itu nilainya bisa 120.000 lebih. Tapi kita anggaplah konservatif, kita cuma ngitung alatnya aja sama listrik. Itu ketemunya global satu dunia 107.000 biaya cost of production-nya. Nah sekarang saat saya invest alat mining ini, kemudian saya dapat Bitcoin, tentu saya harus jual Bitcoin saya untuk nutup biaya operasional saya, betul nggak? Oh iyalah. Kan saya harus bayar biaya gaji karyawan, biaya sewa, biaya listrik, saya harus jual kan? Iya. Berarti kan saya punya biaya produksi 107.000 harus saya jual ke Pak Haji. Iya. Kira-kira kalau saya jual ke Pak Haji nih, saya diuntungkan nggak? Iya kalau dijual aja dapat untung. Untung kan? Pak Haji kan juga untung, nggak ada rugi karena Pak Haji juga mau invest kan? Iya. Nah itulah kenapa Bitcoin bukan zero sum game. Oh, kebayang. Jadi kalau bilang Bitcoin zero sum game, it's fundamentally flawed. It's not like that. Nah, jadi satu kan itu satu. Pak Haji kebayang kan? Iya, bayang. Jadi gue produksi Bitcoin, gue ini istilahnya udah mau jual nih. Gue kan udah punya cost of production, gue mau jual. Pak Haji kebetulan mau invest Bitcoin. Siapa yang kalah? Gak ada yang kalah kan? Iya kan gue beli. Oh iya, dua-dua. Iya ada rumah. Happy. Gue pengen properti, ada rumah dijual ya gue beli. Kan gue dapat aset. Iya betul. Semua everyone is happy, right? Nah, yang kedua, kalau dibilang emas tanpa kalau dibilang emas tanpa resiko itu pun juga kurang tepat karena semua aset investasi apapun punya resiko.